Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali tugas pelayanan kita, hari ini hari Senin 12 Desember 2022, marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Senin 12 Desember 2022, tertulis dalam kitab Markus 1 ayat 22, dikatakan demikian. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat menarik ketika iblis justru mengenal Yesus dan merasa takut akan dibinasakan oleh Yesus. Ini kita lihat dalam ayat 24. Tidak hanya itu saja, saudara-saudara. Iblis juga membuat pengakuan bahwa mereka mengenal Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Hal ini tentu sangat mengejutkan dan sangat menakjubkan. Tidak pernah disangka, saudara-saudara. Dan seperti tidak masuk akal. Iblis mengakui keberadaan Yesus bukan sebagai manusia biasa, tetapi yang datang dari Allah. Tentu saudara-saudara, ketika Yesus menghardi iblis itu keluar, dengan seketika juga iblis itu keluar dari tubuh orang yang dirasukinya. Inilah puncak ketakjuban orang atas pekerjaan Tuhan Yesus. Mereka sampai memperbincangkannya, bertanya-tanya satu dengan lainnya, apa sebenarnya yang terjadi? Dia bukan hanya mengajar dengan metode baru, tetapi ia memperlihatkan kuasa yang sampai-sampai roh jahat pun taat padanya. Tidak mudah meredam berita itu. Yesus langsung menjadi pusat perbincangan saudara-saudara, dan namanya tersebar kemana-mana. Tetapi bila ingin kita merenungkan saat ini, apakah ketenaran seperti itu yang Tuhan inginkan sebagai respon kita yang takjub padanya? Tentu tidak, saudara-saudara. Yesus memang menakjubkan, tetapi kita yang menerima beritanya tidak boleh hanya sampai tahap takjub saja. Tetapi lebih daripada itu, kuasa Yesus yang mengajar dan mengalahkan yang jahat harus juga turut mengubahkan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kuasanya harus kita biarkan memperbaharui hidup kita. Sehingga Yesus yang menakjubkan itu benar-benar masuk dalam kehidupan kita. Kita juga tidak boleh ragu akan kuasa Yesus terhadap kehidupan kita ini. Segala tantangan, kesulitan, dan godaan yang kita hadapi saat ini dalam hidup kita, mari mengandalkan kuasa Yesus untuk menghardiknya dari hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu yang menunjukkan kuasa-Mu yang sangat besar, yang
boleh menghardik kuasa iblis, sehingga kesembuhan nyata bagi setiap orang. Tuhan, jangan hanya perasaan takjub saja yang boleh kami miliki, tapi biarlah hidup kami sepenuhnya bergantung dan percaya kepada kuasa keselamatan yang telah Tuhan bawa di dalam diri anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang memperbaharui hidup kami, sehingga hidup kami Tuhan benar-benar takjub dan sepenuhnya hanya di dalam Tuhan saja. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Biarlah Tuhan kami dalam kehidupan sehari-hari kami tetap tunduk dan taat kepada apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pekerjaan kami hari ini. Biarlah melalui pekerjaan kami, nama Tuhan semakin dimuliakan, dan semua orang boleh takjub atas kuasa dan atas segala perbuatan ajaib-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom.